Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini sehat ya? Yang tidak masuk siapa? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, cukup. Kita akan membahas tentang jinayat. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat berita atau mendengarkan berita tentang pembunuhan? Menurut kalian, apakah pembunuhan itu melanggar syariat? Ya, benar, sangat, atau dikatakan melanggar syariat hukum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 bahwa membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh seluruh manusia. Kita akan membahas tentang jinayat, khususnya pada pembunuhan. Kita akan membahas pengertian dari pembunuhan, kemudian jenis-jenis dari pembunuhan, dan hikmah dilarangnya pembunuhan. Simak ya. Pembunuhan adalah melakukan pekerjaan menghilangkan nyawa seseorang yang melanggar hukum syariat. Jadi pembunuhan yaitu melakukan pekerjaan membunuh yang secara hukum melanggar syariat. Pembunuhan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja serta pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja adalah seseorang melakukan pembunuhan dengan niat membunuh menggunakan alat yang memang biasanya digunakan untuk membunuh. Seperti contoh, seseorang berniat atau mempunyai niat membunuh seseorang atau orang lain dengan menggunakan benda tajam, maka dikatakan pembunuhan sengaja. Menurut kalian, seseorang yang melakukan pembunuhan yang sengaja seperti itu, apakah secara hukum merupakan orang tersebut dihukum? Tentu orang tersebut tentu dihukum sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan sibih amdi atau semi sengaja, yaitu seseorang tidak berniat membunuh tetapi korbannya meninggal. Seperti contoh, seseorang memukul orang lain tidak menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh, atau seperti tidak menggunakan benda yang tajam, tetapi korbannya meninggal. Nah, ini apakah menurut kalian orang tersebut tetap dikenai hukum dalam syariat? Benar, jawaban yang tepat sekali bahwa orang tersebut tetap dikenai hukum meskipun tidak ada niatan membunuh. Yang ketiga bentuk dari pembunuhan adalah pembunuhan tidak sengaja. Seperti contoh,
seseorang di dalam hutan berburu hewan menggunakan panah atau menggunakan senapan, tetapi ketika menembakkan pelurunya mengenai seseorang, maka orang tersebut meninggal. Nah, dalam kasus hal ini disebut pembunuhan tidak sengaja. Menurut kalian, apakah orang tersebut tetap dihukumi dalam syariat? Tepat sekali bahwa orang tersebut tetap harus ada konsekuensi hukum dalam pembunuhan tidak sengaja. Baik anak-anak, kemudian kita akan membahas tentang hikmah dibalik dilarangnya membunuh. Menurut kalian, apa hikmah dari dilarangnya membunuh? Benar bahwa hikmahnya adalah kita dilarang melakukan pembunuhan agar diantaranya adalah agar masyarakat lebih kondusif, kemudian menciptakan tanggung jawab, kemudian termasuknya adalah menepati janji Allah dalam Al-Quran. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita cukupkan sebagai refleksi, kalian ringkas materi pembunuhan yang telah kita pelajari hari ini dalam buku catatan. Nanti saya cek di kemudian hari sebagai nilai tambahan. Untuk sebelum kita sudahi pembelajaran hari ini, kita simpulkan apa pengertian dari pembunuhan. Baik, pembunuhan adalah benar sekali. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan jiwa seseorang secara hukum melanggar syariat. Kemudian ada berapa jenis pembunuhan? Ya, 3. Ada 3 jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan syibeh atau syibeh sengaja atau syibeh amdi. Kemudian yang terakhir ada pembunuhan tidak sengaja. Kita dapat hikmah, yaitu supaya kita menjaga diri dari sifat mencelakai orang lain, agar kita tertib sesuai dengan hukum syariat agama Islam. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah. Amin. Berdoa mulai. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian, sangat luar biasa, sangat telah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saya cukupkan, semoga berkah manfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.